Dramatisasi sidang BPUPK. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman Uetyo Diningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPK terjadi sidang satu, yaitu pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 di Gedung Tuosangi in Volkskrant. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPK di dalam ruangan Volkskrant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPK dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar dengan secara resmi. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan. Kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan di negara ini. Allahu Akbar. Tuan juga mendengarkan pernyataan dari Tuan Abdul Salim. Negara kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian Al-Maramis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Moyami. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang dihentikan dan belum juga mendapatkan dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volkskrant. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapat titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Notulen, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan adil dan beradab,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin 1. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama harus dididik pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal yang penting untuk dipikirkan. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allah Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego Bung kelompok Bung, silahkan. Pintu Korea sudah sana. Saudara Abdul Kahar, silahkan. Anda telah mendengar pernyataan dari Mohatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Bung Supomo tadi tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPK ini dilanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang, kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingannya, golongannya dibanding dengan kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! Merdeka! Merdeka!